Masjid Nabawi adalah sebuah masjid di kota Madinah, Arab Saudi. Masjid Nabawi adalah masjid ketiga yang dibangun dalam sejarah Islam dan menjadi masjid terbesar kedua di dunia. Masjid ini dianggap sebagai tempat suci oleh umat Islam selain Masjidil Haram di Makkah. Masjid Nabawi diyakini dulunya adalah rumah tempat tinggal Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah di tahun 622 Masehi. Bangunan awalnya dibangun tanpa diberi atap. Masjid Nabawi awalnya juga dimanfaatkan sebagai tempat kepentingan sosial seperti berkumpulnya masyarakat, majelis, dan digunakan sebagai sarana sekolah agama atau madrasah. Seiring bergantinya penguasa di Madinah, masjid terus dibangun. Pada tahun 1909, area di Masjid Nabawi menjadi salah satu yang terang di Jazirah Arab karena telah menerima pasokan listrik. Masjid ini diawasi dan dijaga oleh penjaga dua tanah suci. Masjid Nabawi berada di tengah kota Madinah dan dekat dengan beberapa hotel beserta pasar di sekelilingnya. Masjid Nabawi menjadi destinasi utama para jemaah haji dan umrah. Makam Nabi Muhammad SAW yang berada di sekitar komplek masjid juga sering dikunjungi oleh para jemaah yang datang ke Madinah. Setelah perluasan besar-besaran di bawah kekhalifahan Umayyah Al-Walid, dibuat tempat di atas peristirahatan terakhir Nabi Muhammad beserta dua Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Salah satu fitur terkenal Masjid Nabawi adalah kubah hijau yang berada di tenggara masjid, yang dulunya merupakan rumah Aisyah, di mana kuburan Nabi Muhammad berada. Pada tahun 1279, sebuah penutup yang terbuat dari kayu dibangun dan direnovasi dua kali, yakni pada abad ke-15 dan pada 1817. Kubah yang ada saat ini dibangun pada 1818 oleh Sultan Utsmaniyah Mahmud II dan dicat hijau pada tahun 1837. Sejak saat itulah kubah tersebut dikenal sebagai kubah hijau. Dua masjid bertingkat berbentuk persegi panjang tidak beraturan. Ruang salat bangunan Utsmaniyah menghadap ke selatan. Bangunan ini memiliki atap rata dengan 27 kubah yang dapat digeser. Lubang di atas langit-langit masjid merupakan salah satu kubah yang mengiluminasi interior. Atap juga digunakan untuk salat ketika memasuki masa puncak. Ketika kubah bergeser di atas jalur besi menuju bagian pinggir atap, membuat cahaya tambahan masuk menuju ruang salat utama. Pada masa itu pula, halaman Masjid Utsmaniyah juga ditambah dengan payung-payung yang membentuk pilar-pilar tunggal. Atap masjid terhubung dengan tangga dan eskalator. Wilayah halaman sekitar masjid juga digunakan untuk sholat, dilindungi oleh payung-payung besar. Kubah bergeser dan payung yang dapat terbuka secara otomatis dirancang oleh arsitek Jerman, Mahmud Budorich, beserta firmanya, Rasgam dan Buro Happold. Bagi umat Islam, Masjid Nabawi merupakan tempat paling suci kedua setelah Masjidil Haram di Mekah. Masjid Nabawi menjadi masjid kedua yang dibangun semasa Nabi Muhammad SAW. Masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad SAW yakni Masjid Quba yang didirikan dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Sementara Masjid Nabawi sendiri dibangun ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah. Rasulullah SAW turut membangun Masjid Nabawi dengan tangannya sendiri bersama para sahabat dan kaum muslimin. Awalnya masjid ini hanya berukuran 50 meter x 50 meter dengan tinggi atas sekitar 3,5 meter. Kala dibangun Nabi pada tahun 664 Masehi, atap Masjid Nabawi menggunakan daun kurma dengan tiang-tiang penopang dari batang kurma. Lalu dinding ini di keempat sisi menjadi terbuat dari batu bata dan tanah. Ketika itu belum ada penerangan sehingga saat salat Isya kaum muslimin membakar jerami agar ada sedikit cahaya di Masjid Nabawi. Listrik baru masuk Masjid Nabawi pada tahun 1909. Sekarang masjid yang berada di kota Madinah, Arab Saudi itu menjadi pusat ibadah dan kegiatan keagamaan bukan hanya umat Islam setempat tetapi juga dari seluruh dunia.
Masjid Nabawi juga salah satu destinasi yang biasa dikunjungi umat Islam saat menunaikan ibadah haji dan umrah. Peran Raja Fahd bin Abdul Aziz cukup besar dalam perluasan dan perbaikan Masjid Nabawi. Kini luas seluruh masjid tersebut mencapai 165.000 meter persegi dengan jumlah menara menjadi 10 buah. Masjid Nabawi memiliki 95 pintu dan sekarang mampu menampung jamaah hingga sekitar 535.000 orang. Yang menarik dari Masjid Nabawi adalah keutamaan yang berbeda dari masjid-masjid lainnya. Rasulullah SAW pernah berkata bahwa melaksanakan ibadah salat di Masjid Nabawi akan diganjar pahalanya berkali-kali lipat dibandingkan di masjid lainnya. Disebutkan dalam hadis dari Jabir radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Satu kali sholat di masjidku ini lebih besar pahalanya dari 1000 kali sholat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Dan satu kali sholat di Masjidil Haram lebih utama dari 100.000 kali sholat di masjid lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Keistimewaan khusus di Masjid Nabawi yang tidak dimiliki masjid lain, yakni keberadaan Raudhah atau Taman Mulia Raudhah, menjadi area yang selalu didatangi umat Islam untuk berdoa dan berziarah ke makam Rasulullah dan para sahabat. Raudhah adalah taman surga, tempat yang mulia dan istimewa. Sebab disinilah sekitar 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW beribadah, sholat, menerima wahyu, berdakwah, dan juga tempat sholat para sahabat. Kubah hijau yang menjadi ikon Masjid Nabawi juga menjadi lokasi makam Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, dan Umar bin Khattab di Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi. Masjid Nabawi yang terletak di kota Madinah merupakan salah satu masjid yang selalu dipadati oleh jemaah dari seluruh dunia meskipun bukan musim haji. Hal ini tak lepas dari sejarah dan keistimewaan yang dimiliki oleh Masjid Nabawi. Saat musim haji, jemaah haji asal Indonesia biasanya akan melaksanakan ibadah arba'in atau salat wajib di Masjid Nabawi sebanyak 40 kali berturut-turut selama 8 atau 9 hari. Para jemaah juga bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW yang masih berada di kompleks Masjid Nabawi. Sejarah Masjid Nabawi. Pembangunan Masjid Nabawi merupakan salah satu dari 3 pilar yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dalam upaya menyebarkan Islam di Madinah. Kedua pilar lainnya adalah mengikat tali persaudaraan antara Muslim, kaum Muhajirin dan Ansor, serta menetapkan undang-undang dasar yang mengatur kehidupan kaum Muslimin. Sejak awal dibangun, Masjid Nabawi berfungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat seperti tempat salat berjamaah, pusat pemerintahan, pusat pembelajaran, perawatan medis, pusat penahanan dan rehabilitasi, serta beberapa kegiatan sosial lainnya. Bangunannya begitu sederhana dengan berbentuk persegi yang terbuat dari bata lumpur. Masjid Nabawi dibangun tanpa lantai di atas pondasi batu yang mengelilingi area seluas sekitar 1.200 meter persegi. Keistimewaan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi menjadi salah satu tujuan para jamaah umroh dan haji untuk melaksanakan salat berjamaah. Umat muslim memilih untuk beribadah di sana. Berkunjung ke Masjid Nabawi biasanya sudah menjadi satu paket perjalanan dengan yang telah dipilih baik umroh maupun haji. Masjid Nabawi yang menjadi salah satu masjid yang mengandung sejarah penting bagi umat Islam. Masjid ini dibangun oleh Rasulullah SAW dan dari masjid inilah beliau mulai mengembangkan dakwah dan syiar Islam ke berbagai penjuru negeri. Masjid yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi hingga kini menjadi tempat makam Nabi Muhammad SAW dan para khalifah Islam awal. Masjid Nabawi juga menjadi pusat ibadah, kegiatan keagamaan di Madinah dan sebagai salah satu destinasi yang biasa dikunjungi oleh umat Islam ketika melakukan ibadah haji dan umroh.
Masjid Nabawi dibangun oleh Rasulullah SAW sejak pertama beliau menginjakkan kota Madinah, tepatnya di tempat unta tunggangan Nabi Muhammad SAW menghentikan perjalanannya. Sebelumnya, lokasi tersebut merupakan tempat penjemputan buah kurma milik dua anak yatim bersaudara, yakni Sahal dan Suhail bin Amr, yang kemudian dibeli oleh Rasulullah SAW. Awalnya masjid tersebut hanya berukuran sekitar 50 x 50 meter dengan tinggi atap sekitar 3,5 meter. Rasulullah membangun dengan tangannya sendiri, kemudian beliau dibantu oleh para sahabat dan kaum muslimin lainnya. Di sisi tembok keempat sisi masjid ini terbuat dari batu bata dan tanah, sementara atap masjid terbuat dari daun kurma dan sebagian atapnya dibiarkan terbuka dengan tiang penopang yang terbuat dari batang pohon kurma. Selama 9 tahun, masjid ini digunakan sebagai tanpa penerangan di malam hari. Hanya saja ketika waktu isya dibuat sedikit penerangan dengan membakar jerami. Di bagian sebelah pada salah satu sisi masjid dibangunlah kediaman Rasulullah SAW. Kediaman Nabi berukuran tidak terlalu besar dan tidak lebih mewah dari keadaan masjidnya, hanya saja terbangun lebih tertutup. Kemudian di zaman pemerintahan Umar bin Khattab, dinding kamar ini diperbaiki dengan bangunan permanen. Ada pula bagian yang digunakan sebagai tempat tinggal para fakir miskin yang tidak memiliki rumah. Masjid Nabawi yang memiliki keutamaan yang berbeda dari masjid-masjid lainnya. Ahmad Hawasi dalam buku Mengais Berkah di Bumi Sang Rasul menjelaskan bahwa melaksanakan ibadah salat Masjid Nabawi ternyata memiliki pahala yang berkali-kali lipat dari masjid lainnya. Hal ini turut disebutkan dalam hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Satu kali sholat di masjidku ini lebih besar pahalanya dari 1000 kali sholat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram, dan satu kali sholat di Masjidil Haram lebih utama dan 100.000 kali sholat di masjid lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, dalam buku ensiklopedia Muslim kayak Abu Bakar Az-Zazairi juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW memberikan keistimewaan khusus di Masjid Nabawi yang tidak dimiliki masjid lainnya, yaitu adanya Raudhah, taman mulia. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, "Di antara rumahku dengan mimbarku terdapat salah satu Raudhah atau taman dari taman-taman surga." Muttafaqun alaih. Dengan demikian, itulah sejarah Masjid Nabawi sebagai masjid kedua yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Semoga umat Islam dapat berkesempatan untuk berkunjung ke Masjid Nabawi dan menunaikan ibadah dengan pahala yang berlipat ganda.